Belajar bersama dari sebuah kisah Paulus. Saya share screen ya. Ups. Bergerak. Pindah-pindah dia. Iya. Oke, sudah aman terlihat Pak Jarwo? Aman. Lanjut. Terima kasih. Malam ini kita akan belajar bersama tentang kisah Paulus ketika dia datang ke Yerusalem, lalu mengalami hal yang tidak menyenangkan di sana. Apa yang ia alami dan bagaimana ia deal dengan persoalan itu, kita akan pelajari bersama-sama. Kisahnya adalah tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-21, ayat 15 sampai 40. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Lalu saya akan membacakannya untuk kita semua. Oke. Kisah Para Rasul pasal 21, ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-40, saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru kedua. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah tinggal beberapa hari di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan senang hati. Keesokan harinya pergilah Paulus bersama kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah dan berkata kepada Paulus, "Saudara, kau lihat, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Namun mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Nah, sampai sini kita recap sedikit. Paulus mengunjungi jemaat di Yerusalem, disambut oleh pemimpin-pemimpin di sana, penatua-penatua di sana. Lalu mereka menceritakan kalau banyak orang Yahudi jadi percaya sama Tuhan Yesus, begitu ya. Mereka bahkan memelihara hukum Taurat. Tapi ada berita bahwa Paulus ini ngajarin orang-orang untuk tidak taat sama hukum Taurat, gitu ya. Ayat 22. Ini persoalan pertamanya. Ayat 22. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada orang yang bernazar. Jadi ini ada masalah, para penatua ngasih saran sama Paulus. Sarannya mulai dari ayat 23. Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah penyucian diri, pentahiran gitu ya, bersama mereka dan tanggunglah biaya mereka. Biaya apa ini? Nanti kita lihat. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Namun, mengenai bangsa-bangsa lain yang telah percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami,
yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu dan ia melakukan penyucian diri bersama mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan kepada kapan upacara penyucian itu akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Berarti dari ayat 26 kita lihat Paulus mengikuti saran dari para penatua ini. Ayat 27, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak datang berkerumun. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka berupaya untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada batalion bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala batalion, kalau di terjemahan baru 1 itu kepala pasukan ya. Kepala batalion itu segera bergerak cepat dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan mendatangi orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala batalion itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya. Namun dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa diusung prajurit-prajurit karena orang banyak berdesak-desakan. Seluruh rakyat berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkan dia!" Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala batalion itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Engkau tahu bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan membawa lari 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah diperbolehkan oleh kepala batalion, Paulus berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada orang banyak itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Aram, katanya. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus menggantung, karena ini jadi bagian pembicara minggu depan. Kita akan lihat sampai kisah di sini. Nah, jadi kalau kira-kira Bapak Ibu Saudara, bahasan kita itu seputar ini. Pertama, kita akan lihat alasan kedatangan Paulus ke Yerusalem. Lalu kita lihat kondisi jemaat di sana. Kita akan lihat tuduhan terhadap Paulus, saran untuk Paulus dari para penatua tadi, dan juga konflik dalam penangkapan Paulus. Kita masuk bagian yang pertama. Alasan Paulus datang ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai 15, tidak masuk bacaan kita, 5 ayat sebelumnya. Alasan Paulus datang ke Yerusalem adalah untuk merayakan hari raya bersama para umat di sana.
Tapi sebelumnya dia sudah diperingatkan sebetulnya oleh seorang nabi namanya Agabus. Ayat 22, ayat 23 di sana dikatakan. Oh, itu alasan Paulus tetap datang ya. Agabus ini ngomong di Agak di 21 21 ayat ayat 11. 11. Hmm. Di sana dikatakan, ia datang kepada kami lalu mengikat-ikat. Inilah kata Roh Kudus. Beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi udah ada yang memperingatkan Paulus, Paulus kamu kalau ke sana akan terjadi seperti ini loh, begitu ya. Tapi Paulus tetap memutuskan untuk pergi. Kenapa? Kalau kita lihat pasal yang 20, ayat 22-23, kita bisa menemukan di sana. Paulus mengatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus udah tahu kalau dia ke Yerusalem, resikonya itu besar. Penjara menunggu dia. Lalu Agabus mengingatkan lagi di ayat yang 11 tadi. Ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Tapi Paulus tetap berangkat. Mengapa demikian? Karena bagi Paulus, panggilan dari Tuhan itu lebih penting daripada risiko yang akan dihadapinya. Nah, Paulus ini memutuskan buat pergi ke Yerusalem meskipun Agabus sudah memperingatkan dia, bahkan di bagian sebelumnya juga dia udah tahu resikonya. Tapi Paulus tuh percaya kalau Tuhan itu mau dirinya itu berkumpul sama umat Yahudi di Yerusalem, melayani mereka. Dia kalau kita lihat Kisah Para Rasul 24 ayat 17, ia juga mau memberikan sumbangan yang sudah dikumpulkan buat orang-orang miskin di antara umat Yahudi di Yerusalem. Nah, jadi buat dia nih panggilan Tuhan nih, saya punya tugas nih, resiko apa juga saya berangkat. Kondisi jemaat di Yerusalem seperti apa? Secara singkat mereka bertumbuh. Bahkan di sana dikatakan beribu-ribu Yahudi telah menjadi percaya. Nah, ini menarik nih, kita perlu garis bawahi nih ketika dikatakan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, ini cara cerdik dari penulis Kisah Para Rasul yaitu Lukas untuk menunjukkan situasi di sana. Kenapa? Karena Lukas ini sengaja menekankan kalau orang Yahudi yang percaya di Yerusalem itu tetap memelihara hukum Taurat. Kenapa hal ini penting? Supaya jangan ada anggapan buruk bahwa percaya sama Kristus berarti meninggalkan hukum Musa. Ya. Jadi sengaja Lukas secara khusus memasukkan kalimat dari para penatua ini bagian ini. Dan benar aja, anggapan itu muncul yang menyerang Paulus. Meski demikian, walaupun di sana dikatakan bertumbuh, tapi sebetulnya jemaat di sana juga mengalami banyak tantangan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, sebelum kedatangan Paulus, banyak orang Yahudi telah menentang ajaran Kristen dan menuduh Paulus mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat yang tadi kita baca. Nah, kemudian memicu kerusuhan kelak begitu ya. Bagian sebelumnya kalau kita mau lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 3 sampai 5, ayat 3. Ini ada nggak ya saya masukin ya? Kisah Para Rasul 4 ayat 3, banyak dari antara mereka rasul-rasul itu ditangkap dan dipenjara. Jadi tantangannya walaupun mereka bertumbuh beribu-ribu, tetapi itu semua ada harga yang harus dibayar, yaitu para rasul itu ditangkepin, dipenjara. Apalagi sempat terjadi kelaparan di Yudea,
Banyak penderitaan, kesulitan ekonomi, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 11, bagian akhir. Jadi tantangannya banyak. Tapi tetap bertumbuh. Nah, ini ketika Roh Kudus sudah bekerja, tantangan seperti apapun tidak ada yang menghalangi. Jemaat di sana bertumbuh, imannya bertumbuh, mereka bersekutu, saling melayani. Nah, kita mau lihat sekarang tuduhan terhadap Paulus. Kalau tadi kondisi jemaat di Yerusalem, sekarang kita mau lihat tuduhan apa sih yang diberikan kepada Paulus. Di sana dikatakan bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Betulkah demikian? Gitu ya. Jawabannya adalah tidak. Kita bisa lihat di Galatia 6 ayat 2, 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21. Paulus tidak mengajar semua orang Yahudi untuk meninggalkan Taurat. Ada tuduhan seperti itu, tapi tuduhannya nggak benar. Sebaliknya, Paulus mengakui pentingnya Taurat, menunjukkan rasa hormat terhadap hukum Taurat. Dalam surat-suratnya Paulus menyatakan kalau hukum Taurat itu bagian dari rencana keselamatan Allah bahkan. Dia sendiri tetap memegang hukum Taurat. Tapi Paulus mengajarkan kalau keselamatan datang bukan melalui ketaatan buta atau legalis terhadap hukum Taurat. Keselamatan datang dari mana? Tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, dia juga ngajarin tuh Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, nggak perlu mengikuti hukum Taurat itu secara harafiah. Tetapi berimanlah kepada Kristus, hidup sesuai dengan prinsip kasih, kebenaran yang diajarkan Kristus, dan sebagainya. Nah, hal ini memang nampaknya menjadi sesuatu yang kontroversial bagi beberapa orang Yahudi pada masa itu, karena mereka merasa bahwa hukum Taurat itu perlu dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ajaran kekristenan. Nah, di sini tarik-menariknya nih. Maka menjadi celah untuk mereka, orang-orang yang membenci Paulus, untuk menyerang Paulus. Nah, berdasarkan tuduhan itu, Paulus diberikan saran. Apa sarannya? Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Mereka ini siapa? Ada 4 orang yang dikatakan hendak bernazar. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, ini saran strategis dari para penatua di Yerusalem, gitu ya. Para pemimpin jemaat di Yerusalem ini minta Paulus untuk bergabung sama 4 orang yang lagi melakukan nazir atau bernazar. Nah, nazir ini apa? Nazir itu adalah orang yang mengambil sumpah khusus untuk menunjukkan ketaatan dan pengabdian mereka kepada Tuhan. Maka dalam hal ini nih, kisah bagian ini, 4 orang yang dimaksud itu sedang akan mengambil sumpah untuk menunjukkan pengabdian mereka sama Tuhan. Nah, Paulus diminta buat bergabung sama mereka, mentahirkan diri. Karena prosesi itu merupakan bagian dari tradisi Yahudi pada masanya. Apa itu mentahirkan diri? Maksudnya seperti apa? Nah, mentahirkan diri adalah ritual pembersihan yang dilakukan oleh mereka nih biasanya sebelum ibadah atau berhubungan sama hal-hal yang suci, sakral gitu ya. Nah, maka dalam konteks ini Paulus itu diminta untuk mentahirkan diri sebagai bagian
dari persiapan dia untuk gabung sama 4 orang tadi, masuk bait suci Yerusalem. Nah, dari tindakan ini jugalah Paulus itu secara langsung menunjukkan penghormatan dan ketaatan dia pada tradisi Yahudi, membuktikan bahwa ia bukanlah pengajar agama yang menentang atau menghina hukum Taurat, gitu ya. Dia aja mentahirkan diri kok, gitu. Nah, Paulus juga diminta untuk menanggung biaya karena 4 orang tadi yang bernazar itu perlu biaya untuk membawa kurban di bait suci dan sebagainya. Nah, ketika Paulus menanggung biaya 4 orang ini, secara tidak langsung juga, Paulus menunjukkan solidaritas, kebaikan hati sebagai saudara seiman gitu ya. Termasuk juga sebagai cara dia untuk menghindari tuduhan bahwa ia itu merusak atau menghina tradisi Yahudi. Nah, ini adalah nih, jangan dulu. Nah, Paulus mengikuti sarannya para penatua ini karena dia juga menghormati otoritas mereka sebagai pemimpin gereja ya. Meskipun Paulus sebetulnya punya pemahaman yang berbeda mengenai peran hukum Taurat dalam keselamatan, tapi dia nggak mau menimbulkan konflik atau perselisihan dengan para pemimpin gereja di Yerusalem. Dan dia nampaknya juga melihat saran itu sebagai saran yang baik begitu ya. Nah, banyak penafsir kemudian menilai ini merupakan tindakan kompromi Paulus yang kurang oke nih. Masa sih dia mau berkompromi seperti itu, padahal kan dia punya pemahaman yang berbeda tentang hukum Taurat. Nah, ini melihat hal ini kita bisa mendalami posisi Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kita lihat apa yang diyakini oleh Paulus ya. Ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi tujuan Paulus sekali lagi, memenangkan sebanyak mungkin orang. Caranya gimana? Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, ini kalau kita baca teks kitab suci, lalu kita menemukan kata yang berulang, berarti itu sesuatu yang ingin ditekankan. Maka dalam sepenggal bagian ini kita bisa melihat bahwa Paulus ini siap untuk menyesuaikan dirinya dengan satu tujuan, memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, selain itu, Paulus mengikuti saran dari para pemimpin juga karena dia menyadari pentingnya menjaga persatuan dan kasih di antara umat Kristen, termasuk antara umat Kristen Yahudi dan umat Kristen non-Yahudi di masanya begitu ya. Makanya dia punya pandangan yang seperti ini. Nah, kalau kembali ke konteks Kisah Para Rasul 21, Paulus mengikuti saran dari para pemimpin jemaat di Yerusalem, mentahirkan diri, menanggung biaya 4 orang yang bernazar,
ya, supaya dia bisa menunjukkan kasih, rasa hormat terhadap mereka. Tapi bukan berarti Paulus ini berkompromi sama prinsip-prinsip iman Kristen yang dia pegang. Apa prinsip iman Kristen yang dia pegang dan tidak akan dia kompromi? Satu, bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Kristus dan bukan melalui pemenuhan hukum Taurat. Nah, ini prinsip utamanya yang Paulus pegang dan tidak tergoyahkan. Ini yang nggak bisa dikompromi gitu ya. Nah, akhirnya meskipun Paulus sudah mengikuti saran dari para penatua ini, dilalah tetap ditangkap. Meskipun Paulus telah melakukan segala upaya untuk menunjukkan ketaatan pada tradisi Yahudi, menunjukkan rasa hormat pada pemimpin jemaat Yerusalem, ia tetap ditangkap, lalu kemudian diamankan oleh otoritas Romawi. Nah, ini juga menarik. Paulus ditangkap karena ada sekelompok orang Yahudi di Yerusalem yang menuduhnya melakukan tindakan yang merusak bait suci, kesucian bait suci. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang non-Yahudi ke bait suci. Nanti kita lihat. Lalu tuduhan kedua yang tadi ya, mengajarkan orang Yahudi itu buat meninggalkan hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat ayat 27 sampai 28 Bapak Ibu, di sana dicatat bahwa ketika Paulus memasuki bait suci bersama dengan 4 orang yang bernazar tadi, sejumlah orang Yahudi itu menciptakan keributan. Nah, ini ada yang ngompor-ngomporin nih. Mereka menggiring opini. Akhirnya api tersulut. Mereka mukulin Paulus kalau kita lihat bagian selanjutnya. Tapi kemudian otoritas Romawi itu mendengar tentang keributan itu. Begitu didengar tentang keributan itu, mereka bertindak. Karena kan salah satu misi utama dari para Romawi ini, khususnya para prajurit atau batalion kalau di TB2 ini kan, satu, menjaga stabilitas. Mereka mah nggak peduli sama urusan agama Yahudi, konflik-konflik keagamaan mah mereka bukan urusan lah. Tapi kalau udah ada keributan, kekacauan, itu jadi concern mereka, ya. Nah, mereka ngambil tindakan buat memastikan situasinya nggak tambah buruk. Maka dalam kasus ini, ketika terjadi keributan di bait suci, otoritas Romawi ini segera menangkap Paulus, menghindari kemungkinan terjadinya pemberontakan atau kerusuhan yang lebih lanjut. Karena kalau kita lihat teksnya tadi, mereka ini cukup dihargai, ya jelas dihargai ya, megang pentungan sama tombak, gimana nggak dihargai. Makanya kalau kita lihat tadi itu, ayat berapa ya ketika mereka melihat, ini ayat 32. Ketika mereka ini orang yang mukulin Paulus, melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Berarti tindakan reaksi dari tindakan dari batalion ini di efektif. Nah, diamankanlah Paulus dari kemarahan massa pada saat itu. Nah, sebetulnya mereka ini ketika nangkep Paulus ini, mereka nggak tahu juga persoalannya tuh sebetulnya apa sih gitu ya. Oh, ini terlewat sedikit. Kita bahas ini dulu deh. Non-Yahudi di bait suci. Ini kan salah satu tuduhan tuh tadi. Nah, memang tidak disebutkan secara spesifik siapa orang Yunani yang Paulus bawa dalam ayat ini, namun kemungkinan besar orang Yunani yang dimaksud adalah Trofimus, seorang penduduk kota Efesus yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Kalau di TB1, coba ya kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul versi TB1.
Eh, di mana tadi ya tuduhan 29 ya? Di 29, Rek. 29 ya? Ya, sebab mereka terlihat Trofimus dari Efesus sebelumnya Ya, bersama-sama dengan Paulus di kota. ya, Dan betul. mereka Betul. menyangka Ya, Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Padahal kemungkinan besar Paulus pasti nggak membawa dia, karena nggak boleh kan? betul. Eh, Nah, ini menjadi sesuatu yang Fitnah. hoax. Hoax yang disebar Iya. untuk menjatuhkan atau menangkap Paulus. Mm. Nah, kenapa? Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian besar tahu, cuman ini untuk refresh saja. Orang-orang non-Yahudi dalam kepercayaan keagamaan Yahudi pada masa itu, bait suci di Yerusalem dianggap sebagai tempat yang paling suci dan hanya boleh dimasuki oleh orang Yahudi atau orang-orang yang telah menjadi proselit. Proselit ini orang yang Ikuti agama sudah Yahudi. menerima agama, Yahudi. udah konversi lah istilahnya. Kayak Herodes. Ya, nah ini persoalan tadi. Nah, kita lanjut, diselamatkan oleh orang Romawi. Orang-orang yang marah itu tidak berada dalam posisi ingin mendengar pembelaan Paulus. Nah, ini kan kita lihat tadi ya, mereka menuduhkan sesuatu sama Paulus. Idealnya kan kalau ada sebuah tuduhan, ada upaya konfirmasi begitu. Nah, ini nggak ada upaya konfirmasi, udah dipukulin Paulusnya gitu ya. Untunglah ada tentara Romawi yang datang dan quotes unquotes menyelamatkan Paulus. Nah, ketika bertemu dengan tentara Romawi, dibawa ke markas, Paulus itu bertanya, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu kalau TB2 ya? Nah, menariknya respon dari para kepala batalion ini adalah, tahukah engkau bahasa Yunani? Nah, ini penting Bapak Ibu. Kepala pasukan bertanya sama Paulus tentang kemampuannya berbahasa Yunani, karena pada saat itu kan memang bahasa Yunani itu bahasa internasional, digunakan secara luas tuh di seluruh dunia Mediterania gitu ya, termasuk Yudea, Yerusalem gitu. Nah, pertanyaan ini penting karena dengan mengetahui kemampuan bahasa Paulus, kepala batalion ini bisa berkomunikasi. Satu, lebih mudah, lebih efektif gitu ya. Karena kepala pasukan yang bertugas di Yerusalem itu pada umumnya saat itu tuh dari Roma, provinsi-provinsi Romawi, kemampuan bahasa Yunani itu jadi faktor penting lah. Nah, selain itu, pertanyaan ini juga ternyata dapat membantu kepala pasukan ini untuk quotes unquotes menilai identitas dan status sosial Paulus. Karena kemampuan Paulus untuk berbicara bahasa Yunani dengan lancar, apalagi kalau bahasa Jawa tuh kromo, ya. Nah ini kromo ingil, inggi, kromo inggil. Nah Ya. ini menunjukkan dia nih punya latar belakang yang terpelajar dan mungkin juga memiliki hubungan yang lebih luas di seluruh dunia Mediterania. Jadi dia bukan orang sembarangan gitu ya. Patut Berarti bukan diperlakukan. pemberontak orang Mesir kemarin itu gitu kan? Nah, masuklah kita ke sini. Romawinya salah sangka. Hmm. Karena sebenarnya kepala Romawi ini, kepala pasukan ini, ketika nangkep Paulus, nggak ngerti apa yang menjadi kesalahan Paulus. Gitu ya. Hmm. Yang mereka tahu ada keributan perlu diredakan. Gitu. Mereka nggak tahu perselisihan antara Paulus sama para pemimpin agama Yahudi, sama orang-orang Yahudi yang menolak dia, nggak tahu dan nggak penting-penting amat juga lah buat orang ini. Nah, yang mereka tahu adalah informasi ada kerusuhan, mereka ambil tindakan buat meredakan.
Nah, kepala pasukan mengira Paulus adalah orang Mesir yang merusuh beberapa waktu sebelumnya. Atau kalau menurut sejumlah eh, artikel, peristiwa kerusuhan yang peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh orang Mesir terjadi beberapa tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 54 Masehi. Hmm. Kayak apa tuh pemberontakannya? Jadi ada eh, sebuah pemberontakan di bawah kepemimpinan orang Mesir. Dia ngaku sebagai nabi, memimpin sejumlah pengikutnya menyerbu benteng Antonia di Yerusalem. Nah, kepala pasukan ini ngira, lah ini orang Mesir muncul lagi nih, ya, berusaha melakukan pemberontakan lagi nih. Kalau di Alkitab tidak tercatat kisah tentang pemberontakan orang Mesir ini. Tapi ada beberapa tulisan sejarah Flavius maupun sejarawan Romawi lainnya. Mana tadi? Nah ini kalau Bapak Ibu memang suka sejarah lalu pengen baca-baca, nah ini kisahnya tuh ada di beberapa tulisan ini. Ini soal pemberontakan itu. Nah, Paulus dikira orang itu. Paulus harus mengatakan, bukan, saya ini orang Yahudi dari Tarsus. Nah, ini juga pernyataan yang cerdik dari Paulus. Paulus perlu menekankan bahwa ia adalah orang Yahudi dari Tarsus kepada kepala pasukan itu. Karena orang Yahudi seringkali mendapat reputasi buruk di antara orang Romawi. Orang Yahudi seringkali dicurigai, dianggap sebagai pemberontak, orang yang berbahaya. Nah, maka dalam situasi itu, menyebut bahwa dirinya adalah orang Yahudi bisa menimbulkan prasangka negatif. Jadi Paulus perlu menekankan bahwa dia ini bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Tarsus. Orang Tarsus itu apa? Dia adalah sebuah kota Romawi. Jadi kalau mau dibilang identitas ganda, ya walaupun sebetulnya pencatatan sipil zaman dulu belum secanggih sekarang ya, tapi kurang lebih bisa kita pahami lah. Dia orang Yahudi, tapi lahir di kota Romawi. Gitu. Nah hal ini membantu mengurangi prasangka dan menciptakan kesempatan buat Paulus buat menjelaskan situasinya dengan lebih jelas dan tanpa prasangka. Nah, inilah kisah yang kita lihat hari ini. Paulus akhirnya diberikan kesempatan untuk berbicara, tapi dia berbicara apa yang dia katakan, itu nanti akan dibahas di minggu depan oleh Kak Helen atau Kak Yunis. Oleh kader lah, antara Kak Helen atau Kak Yunis. Nah, kisahnya sampai di sini. Maka pembelajaran apa yang bisa kita lihat, kita ambil dari kisah ini? Nah, sebetulnya dalam kisah Paulus di kisah para rasul 21:15-40, kita bisa merenungkan mengenai pentingnya keteguhan iman, tapi juga kerendahan hati dalam menghadapi cobaan dan penderitaan dalam hidup. Meskipun Paulus telah diperingatkan tentang bahaya yang menanti di Yerusalem, ia tetap teguh pada keputusannya untuk pergi ke sana karena ia yakin bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Di sana dia mengalami penolakan, penindasan hebat, tapi dia juga menjaga kerendahan hatinya. Dia ngikutin tuh nasihat dari para pemimpin jemaat di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen, kita perlu mempertahankan kepercayaan kita kepada Allah, prinsip-prinsip yang benar, tapi di sisi yang lain, kita juga perlu memiliki kerendahan hati untuk menerima nasihat, bimbingan dari sesama Kristen lain lah. Nah, dalam hal ini, dalam kisah ini nih, para penatua di Yerusalem. Inilah pembelajaran kita hari ini berdasarkan kisah Paulus di Yerusalem, difitnah dan ditangkap.